الحمد لله الذي تفضل علينا بجزيل إنعامه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لقائه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير البريات وسيد عباده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat yang hadir, sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, jamaah sekalian dan tamu undangan yang dirahmati Allah. Dan juga yang kami hormati sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Haji Ngateman sekeluarga, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang istimewa untuk kita semuanya, karena alhamdulillah berkat perkumpulan kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Mungkin bapak-bapak ini kalau di rumah mungkin kita jarang baca salawat. Terus terang saja, kalau di rumah kita jarang baca salawat. Tetapi alhamdulillah melalui majelis ini, melalui undangan ini, kita hadir baca maulid, yang mana maulid itu dari awal sampai akhir adalah menceritakan tentang sejarah Rasulullah. Kitab maulid apapun, maulid Ad-Dibai, Al-Barzanji, Syaraful Anam, maulid Al-Azab, maulid Simtud Durar, Ad-Diyaul Lami, dan maulid-maulid yang lain dari awal sampai akhir adalah menceritakan tentang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mana kalau kita memahami betul apa yang kita baca tadi, Masya Allah, itulah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Maka beruntung para rawuh, beruntung bapak-bapak sekalian, kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga tasyakuran menempati rumah yang baru, dan juga kirim doa kepada almarhum almarhumah, yang mana insya Allah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Semua harapan-harapan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita bicara maulid dulu ya. Karena sekarang ini walaupun sudah masuk Rabiul Tsani ya, sekarang sudah masuk Rabiul Tsani, tapi tidak apa-apa. Kita memperingati maulid Nabi enggak harus bulan maulid. Gini apa nggih? Yang namanya mengenang itu, yang namanya mengenang, memperingati enggak harus pas bulan maulid, enggak. Kapanpun, bulan apapun boleh kita memperingati maulid Nabi. Walaupun sekarang sudah keluar bulan maulid, mboten napa-napa. Kalau perlu tiap hari kita memperingati maulid. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Begitu dalam maulid Diba disebutkan, kalau sekiranya kula panjenengan ini memperingati kelahiran Nabi, mengenang maulidnya Nabi setiap hari, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, tetapi setiap hari, kata Imam Ad-Dibai, qad kana wajib, itu harus. Itu adalah keharusan. Untuk apa? Untuk kita selalu mengenang, selalu teringat akan kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Malang ini Masya Allah makmur dengan majelis maulid. Nggih Pak nggih? Masya Allah. Mungkin bapak-bapak ini kemarin juga ada undangan maulid. Malam ini undangan maulid.
Nanti habis ini jam 9 ada lagi apa enggak kira? Jam 9 ada lagi. Oh, di mana? Oh, di rumah. Masya Allah, maulid di Malang luar biasa. Tidak hanya di Malang, di mana-mana maulid setiap waktu, Masya Allah. Kalau di Madura, di tempat saya aslinya Madura, Pak. Nah, jadi kalau ada legat Maduranya ya harap maklum, nggih. Saya di Madura itu kalau sudah bulan maulid itu hampir pagi, siang, sore, malam ada semuanya. Jadi di Madura itu biasa kalau maulud tidak masak, ibu-ibu tidak masak. Kenapa? Undangan terus. Alhamdulillah. Saya itu hadirin. Pagi mulutan, nanti duhur mulutan di sana, sore mulutan di sana, malam 2 kali kadang-kadang. Jadi insya Allah habis maulid ini gemuk semua insya Allah ini. Alhamdulillah. Itu barokahnya majelis maulid ya. Panjenengan suka tidak suka, mau tidak mau, kalau sudah duduk seperti ini baca selawat, baca maulid, mau nggak mau ya, walaupun kita di rumah males, mulut kita baca selawat, begitu hadir majelis maulid, mau nggak mau pasti lesan kita menyebut nama kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini barokahnya majelis maulid. Al-Imam As-Suyuti mengatakan, orang yang mengeluarkan uang ya, bikin maulid, bikin acara, pasti ada biaya ya kan. Itu uang, kata Imam Suyuti, uang yang dipergunakan untuk merayakan maulid Nabi, itu tandanya uang yang diberkahi oleh Allah. Nah, makanya bapak-bapak ini jangan jangan eman lah, jangan pelit, jangan bakhil, Pak. Ngapunten, berapapun yang kita keluarkan untuk mengenang Rasulullah, itu nggak sebanding dengan perjuangan Nabi untuk kita. Ayo, berapa kita keluarkan? Misalnya kita mengadakan maulid besar-besaran, habis sekian puluh juta misalnya, itu nggak sebanding dengan pengorbanan Nabi untuk kita. Oke, saya itu kita paling setahun sekali cuma mauludan, setahun sekali. Itu bukan diirit-irit, kadang-kadang diirit-irit, eman. Kenapa eman? Untuk Rasulullah jangan eman sudah. Panjenengan ingat ceritanya Sayyidina Abu Bakar itu, ketika Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, kita ini mau perang ini, mau jihad ini, ayo kita butuh biaya, kita butuh persiapan. Datang sahabat memberikan apa yang mereka miliki untuk Allah, untuk Rasulullah. Datang Sayyidina Umar, hadirin, bawa harta yang banyak. Dia bilang, ya Rasulullah, ini harta saya untuk engkau, untuk Allah, untuk jihad fisabilillah. Maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, maaf kau tali ahlik, yang kamu sisakan untuk keluarga kamu berapa? Kata Sayyidina Umar, an-nisif, separuhnya ya Rasulullah. Jadi beliau Sayyidina Umar bawa hartanya separuh, hadirin, diberikan semua kepada Nabi, yang separuh untuk keluarganya. Nah, Sayyidina Umar di hatinya kerentak, nah kalau sekarang saya lebih unggul daripada Abu Bakar ini ya. Tidak apa-apa, boleh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak lama datang Sayyidina Abu Bakar, datang bawa harta yang kalau dari segi kuantitas, dari segi banyak lebih banyak Sayyidina Umar, dari segi banyak lebih banyak Sayyidina Umar. Datang Sayyidina Abu Bakar, ditaruh di depan Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya mau nyumbang untuk perang, untuk jihad fisabilillah. Diberikan kepada Rasulullah. Nabi tanya juga kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, maaf qaita li ahlik, ini kamu bawa harta segini ini, yang kamu sisakan untuk keluarga kamu berapa? Kamu sisakan berapa untuk keluarga kamu? Apa kata Sayyidina Abu Bakar, hadirin, ayo disimak dengan baik. Kata beliau, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wahai Nabi, aku sisakan untuk anak istriku Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Ini semua hartaku ya Rasulullah, ambil semuanya, bawa semua hartaku ya Rasulullah, untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Sayyidina Abu Bakar mengorbankan semua hartanya. Masya Allah. Kata Sayyidina Umar, aduh, kalah boleh singkor ya, waduh kalah lagi saya ini. Ya tidak pakai bahasa Madura Pak, Sayyidina Umar itu. Ada yang ngerti bahasa Madura ini ya? Oh, banyak yang ngerti ini ya, banyak ya. Kata Sayyidina Umar, aduh kalah
salah, kalah lagi saya ini. Memang dari segi kuantitas banyakan Sayyidina Umar, tapi ternyata yang dibawa Sayyidina Abu Bakar semua hartanya, yang Sayyidina Umar separuh. Nah, ini mohon maaf ya, saya kalau boleh tanya ini, misalnya panjenengan jadi sahabat, terus Nabi minta sumbangan, kira-kira ngasih berapa panjenengan ini? Semuanya, Masya Allah, ongkuan. Alhamdulillah. Lah ini cerita hadirin bagaimana perjuangan sahabat rela mengorbankan untuk Kanjeng. Nah sekarang kita kan bukan perang, insya Allah nggak ada perang sekarang. Iya kan, Nabi tidak mengajak kita ayo jihad perang, nggak ada perang di jalan Allah sekarang. Maka sekarang ini kita cuma diminta bagaimana kita berusaha mengorbankan diri kita untuk Nabi Muhammad, mengadakan acara maulid Nabi. Ayo berapapun yang kita keluarkan untuk Allah, untuk Rasulullah. Anda mohon maaf, jangan apa ya, kadang-kadang orang itu mungkin karena tidak mengerti dalil, tidak mengerti hukum, serampangan ya, seenaknya sendiri mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Tidak ada acara-acara maulid seperti ini. Nabi tidak pernah mengajarkan maulid, tidak usah. Subhanallah. Apa sih yang kita baca? Yang kita baca sholawat, yang kita baca sejarah Nabi Muhammad. Enggak apa enggak Pak? Kita dari awal sampai akhir enggak ada isi maksiat, enggak ada kita ngerasani orang, enggak ada kita menggunjing saudara kita. Isinya bagus. Baca selawat, mahalul qiyam, memuji Nabi Muhammad SAW. Tadi ada pembacaan Quran, iya kan? Kemudian sekarang kita mau itu hasanah. Apanya yang keliru? Apa yang salah? Nanti insya Allah dapat berkatan semuanya ini. Dapat apa enggak kira-kira ini? Dapat nggih Pak Haji nggih? Oh iya, jangan khawatir hadirin. Pokoknya gak metu jok muli sampean ya. Berkatan enggak keluar jangan pulang. Loh, ini barokahnya maulid, barokahnya Kanjeng Nabi. Boten napa-napa. Tidak ada larangan, Masya Allah ya. Malah kalau kita, mohon maaf ini ya, kalau kita sampai berani mengatakan gaya apa sih ngadakno mulutan gaya apa, kita akan balik tanya, buat apa Anda merayakan ulang tahun anak Anda? Kan ada tuh orang tua yang saking sayangnya sama anak merayakan ulang tahun, bukan di rumah Pak, di hotel, nyewa hotel bintang 5. Lo ya apa, hotel bintang 5 ya kan, nyewa hotelnya saja sudah berapa, makanannya berapa, cateringnya berapa, puluhan juta dikeluarkan demi mengulang tahuni anaknya. Apalagi sekarang ada namanya anniversary, tahu gak paham ente ya. Nah, ini orang-orang jadul ini ya. Anniversary itu Pak, ulang tahun pernikahan loh Pak, iya kan, 10 tahun nanti ulang tahun pernikahan ke-10, 25 tahun ke-25 nyewa hotel, iya, terakhir ke 100 tahun. Mbok si urip apa enggak itu? Lu kenapa ketika memperingati ulang tahun anaknya habis puluhan juta dianggap nggak apa-apa, biasa aja? Kan ini tandanya cinta kepada anak. Anda cinta kepada anak Anda dengan diberikan fasilitas yang begitu mewah, tapi sekarang giliran Nabi Muhammad SAW lalu mengatakan nggak boleh memperingati kelahiran Nabi. Coba, saya nggak usah pakai dalil-dalil, nggak usah. Memperingati anak kita mau mengorbankan berapapun uangnya, tapi kenapa memperingati maulid Nabi, kelahiran Nabi yang beliau pasti memberi syafaat kepada kita? Kok kita masih mikir-mikir, yo apa enggak yo, mulutan apa enggak yo, entek piro kira-kira, lek ngundang Habib piro iki? Ndak usah lihat itu sampean. Saya ndak butuh amplopnya Pak, ndak butuh saya. Hah? Ojo ngono rek. Allahumma sholli ala Muhammad. Puluhan juta untuk anaknya ulang tahun, dia keluarkan uang dengan begitu mudahnya. Tapi untuk ulang tahun Nabi Muhammad, kasarnya maulid Nabi Muhammad, masih mikir-mikir.
Padahal saya ulangi lagi, anak yang kita ulang tahuni belum tentu besok bisa menyenangkan kita orang tuanya. Anak yang kita sekarang banggakan belum tentu besok hari kiamat menyelamatkan panjenengan, belum tentu. Tapi kalau Nabi Muhammad, kalau Rasulullah, Habibina Muhammad, Syafi'ina Muhammad, beliau yang bersabda, para jamaah, inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Jangankan umatku yang baik-baik, jangankan umatku yang soleh-soleh, yang punya dosa besar akan dapat syafaatku, kata Nabi. Yang dosa besar, maaf, mungkin dulu pernah berzina, dulu pernah minum, dulu pernah apapun perbuatannya, inna syafaati li ahlil kabair min ummati. Artinya sudah pasti, Pak, kita dapat syafaat, itu sudah pasti. Lu kenapa untuk sosok manusia yang sudah pasti memberi syafaat, kok kita masih maju mundur? Kok kita masih ragu-ragu? Iya apa enggak? Saya ngadakno apa enggak yo? Duwe ono apa enggak yo? Subhanallah. Anda adakan maulid walaupun yang hadir 5 orang. Ngadakan maulid di rumah walaupun cuma saya dengan istri saya berdua, bacakan maulid untuk Nabi Muhammad. Iya. Walaupun cuma 5 orang, saya, istri saya, anak saya 3 misalnya, baca maulid. Ya, kalau punya istri 2, baca. Istri pertama, istri kedua, tapi sing akur, Pak. Dia gak akur ojo. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham gak? Untuk Nabi Muhammad masa kita mikir-mikir? Padahal Nabi Muhammad itu, ya Allah, kalau cerita Rasulullah ya, hadirin, ya Allah, tidak ada orang yang lebih cinta kepada kita daripada Nabi Muhammad. Ya, saya mau tanya yang hadir nih, Anda sebagai ayah ya, orang tua, cinta apa enggak sama anaknya? Nemen, cinta pasti ya. Punya anak itu berapa? Masih 1. Istrinya 1 ya. Kan enggak perlu dipertanyakan cintanya orang tua kepada anak, betul? Oke. Cintanya suami kepada istri, insya Allah cinta, ya kan? Insya Allah. Kadang-kadang suami-suami ini kalau depan istri saja, my honey, my baby, my darling. Tapi ternyata kalau ke pojok rumah janda ngono pisan. Ya, apa ini? Cinta orang tua kepada anak nggak usah diragukan, ya kan? Cintanya guru kepada murid jangan diragukan. Tapi ketahuilah, nggak ada mahabbah, cinta melebihi cintanya Rasulullah kepada kita. Suami istri cinta, tapi mohon maaf, seperti kata guru kita Al Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, kadang cintanya kita ini kepada istri, istri kepada suami, itu masih ada nafsu di situ. Cinta ada nafsu. Tapi kalau cintanya Rasulullah kepada kita, cinta yang ingin menyelamatkan, hadirin. Beda loh. Beda orang cinta karena nafsu, karena ada dorongan syahwat, dengan cinta murni untuk menyelamatkan. Itu beda. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Untuk menyelamatkan kula panjenengan, untuk mengangkat kita minadh-dhulumati ila nur, untuk mengangkat kita dari kegelapan menuju cahaya, untuk mengangkat kita dari neraka menuju surganya Allah, untuk mengangkat kita dari murka Allah menuju ridhonya Allah. Itulah cinta Rasulullah kepada kita. Maka jangan dibandingkan cintanya Rasulullah kepada kita dengan cinta yang lain. Tidak ada, tidak ada. Makanya ayolah sadarkan ya, apa sih yang mau kita korbankan untuk Rasulullah, apa yang mau kita berikan untuk Nabi Muhammad ya. Padahal ada seorang ulama yang mengatakan begini, seandainya panjenengan ingin membalas Nabi Muhammad, membalas kebaikan Rasulullah dengan cara berjalan dengan kelopak mata kita, artinya kita punya kepala di bawah, kaki di atas, kita berjalan itu untuk mensyukuri, untuk berterima kasih kepada Rasulullah, belum cukup. Belum cukup, karena terlalu besar, terlalu agung kemuliaan Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para rawuh hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi nitip pesan kepada kita ini, terutama kepada bapak-bapak orang tua ini.
Apa kata Rasulullah? Di antaranya beliau berpesan, addibu auladakum ala thalathi khisal. Ajarkan anak kamu 3 perkara ini. Ini wasiat, Pak. Bukan saya yang ngomong, Nabi Muhammad, Rasulullah. Ajarkan anak kamu 3 perkara ini. Addibu auladakum ala thalathi khisal. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Hubbi nabiyikum. Ajarkan anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Sungguh sangat miris kalau anak-anak kita nih zaman sekarang, hadirin, lebih mengenal nama-nama artis daripada nama-nama sahabat. Mungkin kalau anak kita ditanya, nak, coba sebutkan al-ashara al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Coba sebutkan siapa nama-nama mereka. Mungkin anak kita nggak bisa jawab, hadirin. Bingung anak kita, siapa ya sahabat itu? Siapa nama sahabat itu? Kok anaknya yang bapaknya kadang tidak paham? Ya kalau 4 khalifah insya Allah paham sedaya, Pak nggih. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Alhamdulillah kita kenal. Tapi yang 6 yang lainnya nih siapa? Ada tuh dalam sejarah 10 sahabat yang dijamin surga oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah anak kita ini masa tahu, masa kenal? Tak kenal, hadirin. Yang mereka kenal pemain sepak bola, yang mereka kenal artis-artis, yang mereka kenal maaf orang-orang fasik itu. Orang-orang fasik yang dalam filmnya atau dalam aktingnya mereka berbuat ini, mungkin berbuat itu macam-macam. Itu yang mereka kenali. Bagaimana anak kita ini lebih kenal dengan mereka daripada Nabi Muhammad SAW? Padahal hadirin, besok di alam kubur, ya saya baca kitab, itu dalam kubur setiap manusia akan ditanya tentang Nabi Muhammad. Semua ini panjenengan yang hadir, anak-anak kita semua. Besok ketika meninggal, taunya kita kan cuma pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka. Enggak, nanti ada pertanyaan khusus tentang Nabi Muhammad. Lah kalau anak kita nggak kenal Nabi Muhammad, besok ditanya di kubur gimana jawabnya? Saya takut nanti ditanya sama malaikat, kenal kamu sama Muhammad? Kenal, malaikat, tukang cendol. Loh kok cendol? Karena mungkin tahu yang jualan cendol namanya Pak Muhammad. Ayo, ada tetangga saya malaikat tukang cilok namanya Muhammad. Ya Allah, bagaimana anak kita gak kenal dengan Nabi Muhammad? Akan ditanya besok di kuburnya. Hati-hati, Pak, ya, ayolah jaga anak kita, ya. Hubbi nabiyikum. Ajarkan yang pertama anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi titip pesan, wa hubbi ahli baitih. Ajarkan anak kita cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada kerabat Nabi. Yang ketiga apa? Wa tilawatil Qur'an. Atau kama qol, membaca Al-Qur'an. Jadi jelas nggih, ngajari anak Al-Qur'an hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib. Saya tidak sempat, Beb, saya ini kontraktor, maksudnya rumahnya ngontrak-ngontrak itu loh. Saya sibuk nggak sempat ngajari anak. Lu kan di sekitar kita banyak ustadz di sini. Ada apa enggak ustadz di sini? Wonten Pak nggih? TPQ? Wonten. Madrasah? Ada. Lu kenapa gak kita masukkan anak kita? Beb, TPQ-nya larang. Berapa tiap bulan? 10.000 jangan. Duh, 10.000 mahal. Apa sampean ini? Ada TPQ 10.000 ada kan? Ada loh, iya, di Bumi Ayu tempat kita 10.000 SPP-nya, Pak. Ada yang gratis. Masya Allah. Lu kan berarti kesempatan panjenengan yang mengatakan sibuk tadi nggak bisa ngajari anak Quran, masukkan ke TPQ. Ayo le ngaji sore, ayo melok kono pengajian. Cuma 10.000 satu bulan nanti. Itu 10.000 paling cuma dibuat bayar listrik sama airnya. Ngoten niku wonten sing sanjang, ngaji kok bayar aja ini. Anggapan ndak usah bayar ustadznya. Ini lo listriknya, ini lo airnya anak sampean kalau kencing. 10.000 satu bulan, Pak. Masa abot sampean 10.000? Masa berat? Mau sampean tuku rokok piro? Berapa rokok sekarang? Mau sampean ndak jawab ini.
Loh ndak, saya nanya betul, rokok pinten sana iki? Oh 20 satu hari satu bungkus gitu. Satu hari berapa bungkus sih? 2. Masya Allah ya. Berarti kalau 20.000 kali 2 berarti berapa? 40.000. Ini bapak ini suki-suki loh, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Berarti saya doakan ya bapak-bapak yang rokok 2 bungkus tiap hari, tiap tahun bisa kurban, amin. Kira tok nyindir ya. Layak napa? Beli rokok sanggup, suruh kurban ndak sanggup. Pak, ngapunten nggih. Ndak, saya tidak menyinggung siapapun, ndak. Tapi saya lihat ini kok ada yang rokokan, alhamdulillah ini ya. Iya, di sini ndak boleh rokokan. Acara Maulid, kalau pulang terserah panjenengan. Kalau misal ngapunten, saya tidak menyinggung siapapun. Misalnya panjenengan rokokan 10.000 aja tiap hari. Setiap hari 1 bungkus 10.000. Apa cap kecoa atau cap apalah pokoknya ya. Yang murah pokoknya 10.000. Ya, 1 hari, Pak. Ayo saya ngajak berpikir semua nggih. Jangan ketawa sampean. 10.000 1 hari. Berarti kalau sebulan pinten, Pak? 300 ya, 300 ya. Oke, tidak apa-apa, saya ngajak sharing ini bersama. 300.000 1 bulan, 1 tahun kali 12 pinten? 3.600.000 laras, betul Bang nggih? Nah, sekarang saya mau tanya, 3.600.000 dibeli kambing bisa apa enggak? Dapat berapa? 2. Oh cik murah ya. 1. Oke, dapat 1 kambing ya, betul. 3.600.000 dapat 1 kambing. Artinya kan begini, orang yang rokokan tiap hari sanggup, berarti seharusnya tiap tahun dia sanggup berkurban. Kenek kon. Saya tidak menyinggung siapapun, saya tidak menyebut nama ya, cuma logikanya kan begitu. Kalau kita niat kurban tiap hari 10.000, setahun sudah jelas hitungannya 3.600.000. Lah yang saya herankan para rawuh, orang itu kadang rokokan tiap hari 2 bungkus, waktunya Idul Kurban mengatakan tak andi bes, mengatakan tak punya uang, kau ono duit iki. Loh, tapi sampean rokokan, alhamdulillah beb nek rokok ono ae jarene. Lah ini masalahnya. Nah, makanya saya doakan insyaallah yang hadir nih kurban semua, amin. Tahun depan kurban saya mau lihat ya, saya tunggu dagingnya di rumah ya, insyaallah. Lo kan ingin membuktikan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. 1, saya ulangi, Rasulullah titip ya, titip pesan, titip amanat, ajarkan anak kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi. Yang ketiga, napa? Membaca Al-Qur'an. Ini perintah. Saya sangat napa nggih, miris lah kalau ada anak SMA boten saged maos Quran. SMA sudah pasti balik. SMP wudu enggak tahu. Wudu enggak paham. Sampai wudu yo napa? Embus pokok bahasa wis. Loh, rukun-rukunnya enggak tahu. SMP kan sudah balik umur 15 tahun. Nah, ini kita nih sebagai orang tua, sebagai bapak ini gimana tanggung jawabnya? Sebagai ibu bagaimana tanggung jawabnya punya anak perempuan sudah head, berarti sudah balik, tapi tidak ngerti wudhu anaknya, tidak ngerti sholat anak, baca Quran nggak bisa. Jadi ngapunten, kita besok akan dimintai pertanggung jawaban. Saya itu enggak, bukan main-main ini. Allah akan mempertanyakan, kenapa kamu punya anak 2, 3, 4 tapi anak kamu tidak bisa membaca Al-Quran? Saya itu akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Makanya alhamdulillah di sekitar kita banyak TPQ, banyak ustadz, banyak ustadzah. Ayo anak kita suruh belajar Al-Quran. Syukur-syukur para rawuh kalau anak kita hafidul Quran, apal Quran. Ya Rabb, ya Allah, beruntung panjenengan, beruntung kan dah kalau punya anak apal Quran. Saya itu beb, anak saya apal tapi tidak sampai komplit, cuma apal 5 juz, untung panjenengan. Cuma 7 juz, untung panjenengan. Cuma 10 juz beb, untung panjenengan. Kenapa? Saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau ada anak apal Quran walaupun tidak penuh
cuma 5, 7, 10 juz. Kalau anak itu nanti meninggal dunia, Allah akan mengirim malaikat dalam kuburnya untuk meneruskan hafalan Qur'annya. Ya napa panjenengan? Istimewa anak yang hafal Qur'an itu. Akan diteruskan oleh malaikat di dalam kuburnya, sehingga ketika dia nanti kiamat bangkit, dia sudah hafal 30 juz. Ya napa? Itu istimewanya kalau kita punya anak ahli Al-Quran. Alhamdulillah. Para rawuh yang terakhir, ini acara juga tasyakuran nggih, selamatan menempati rumah baru, mudah-mudahan diberkati oleh Allah, amin. Rumah akan berkah kalau diisi dengan zikrullah. Rumah akan berkah kalau diisi dengan sholat. Rumah akan berkah kalau diisi dengan bacaan Al-Quran. Maka Nabi berpesan, beliau bersabda, nawwiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran, au kama qol. Cahayai rumah kalian, terangi rumah kalian, kata Nabi, dengan sholat dan membaca Al-Quran. Wala taj'aluha kubura, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Kuburan itu singgup nggih, koyo angker gitu loh. Iya, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sampai kalau masuk ke rumahnya ustadz, walaupun rumahnya nggak besar, kecil, begitu masuk beda, auranya beda, suasananya beda. Masuk enak Umay Habib ya, kok adem, enak ditelok, lho kipasnya nyala ya apa jarane. Enggak. Memang kalau masuk rumahnya ustaz itu dingin. Kenapa kok dingin? Lah tiap hari ngajar, baca Quran, baca wirid, ngaji kitab, rumahnya barokah, bercahaya. Tapi panjenengan hadir rumahnya orang kaya, walaupun lebar rumahnya, tapi ndak ada bacaan Quran, bentino dangdutan tok omahe. Mulai isuk sampai isuk maneh. Nggih. Dangdutan tok. Loh, ada yang begitu, nyetel dangdutan tok. Rumahnya itu singgup hadirin. Kita masuk itu auranya beda. Nggih napa nggih? Masuk kok medeni ngene iki. Padahal lampunya besar itu lampunya, tapi hati nggak bisa dibohongin, Pak. Kenapa Anda masuk masjid kok tenang? Kenapa masuk masjid hati kita marem? Karena masjid tempatnya orang ibadah, ada sholat, ada zikir, ada Al-Quran, masuk tenang. Loh saya itu, makanya kita kalau ke masjid kudu ngantuk. Itu saking tenangnya hati. Loh, sampean ketawa. Ongguan. Saya itu hadirin. Kenapa kita kalau hadir Jumatan, sholat Jumat, khutbah Jumat, naik khotib assalamualaikum, kita cari sendenan biasanya ya. Nah, tiang-tiang ini bismikallahumma ahya wa bismika amut, enak wis. Ndak taunya moro langsung komat. Allahu Akbar. Kaget orang ini. Iki masjid apa iki? Jumatan kok gak ada khutbah aja. Iki madzhab apa rek? Ya napa? Lah aku mlebu moro langsung komat. Oh sampean tedung. Anda ini tidur dari awal sampai akhir. Subhanallah. Itu barokahnya masjid, tenang, adem, ayem, alhamdulillah. Jadi bapak-bapak kalau kepingin rumahnya barokah, isi dengan sholat, isi dengan Al-Quran, isi dengan zikrullah. Saya pernah hadir ya satu rumah gitu, itu setiap pojok dikasih apa azimat, ada kan azimat yang ditempel-tempel tuh ya, satu ditempel, dua sana, pojok sana, pokok kuabe wis mek jedenge tok sing gak ono jimat tuh. Loh begini Pak, ngapunten nggih, ndak, jangan salah paham, saya ndak melarang orang masang apa itu kayak azimat itu terserah, itu pribadi Anda, nggak apa-apa. Siapa yang melarang? Di rumahnya dikasih surat-surat pendek, ada kan ya, surat Al-Ikhlas dipajang, Yasin dipajang, nggak apa-apa. Saya ndak melarang itu, cuma Anda harus ingat bahwa Al-Quran itu bukan untuk dipajang hadirin, tapi untuk dibaca. Makanya Allah berfirman Iqra sampai 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra lu 2 kali. Suruh baca. Quran itu suruh ngaji, suruh baca, ngaji, baca.
bukan tempel no. Ada orang bilang sama saya Beb sudah pasang azimat tapi tetap kemalingan aku jadi. Makanya saya bilang sampai ndak pernah ngaji di rumahnya, ndak pernah dibaca norotip lah, sementara malingnya sebelum maling istighosa yo kalah sampean. Loh ya Allah ndak percaya panjenengan. Pak ngapunten nggih, ini sebetulnya rahasia ini. Itu maling-maling itu copet-copet di pasar besar niku saderenge beraksi istighosa Pak. Loh sampean ketawa lagi. Kumpul di parkiran nih loh, parkiran. Ayo kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan lancar. Hah? Tidak ada apa? Tidak ada halangan, mugi-mugi selamat. Al-Fatihah. Lah malinge donga maca Quran lu sampean mek ditempel netok. Ya wassalam. Lah malinge luwe ya napa? Nah niku. Makanya ayo kalau kepingin rumahnya barokah dijaga sama Allah, ada Al-Qur'an nggih, ada zikir, ada bacaan sholawat Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Mugi-mugi sedaya hajat kula panjenengan, wabil khusus hajat sahibul bait, insyaallah dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Mudah-mudahan majlis ini akan menambah mahabbah, menambah kecintaan kula panjenengan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sebagaimana kita berkumpul bersama-sama di tempat ini, insyaallah kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad, bersama para sahabat, bersama ahlul bait, bersama para ulama, bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من